Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Unak ko mabiar, ayaw dodonganmu. Unang biyahatok ko, ayaw do debatam. Au margugoyhon ho, huhut mangurupi ho, huhut maniupi ho, marhite-hite siamun ni hati gorakku." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab ini ditulis ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di saat pembuangan. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan, seolah-olah Allah tidak lagi peduli kepada mereka. Namun ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan di tengah situasi paling gelap sekalipun, Allah selalu menyertai umatnya dalam menghadapi berbagai hal. Ada 3 makna Tuhan menyertai umatnya. Yang pertama, Tuhan hadir dalam setiap situasi. Penyertaan Tuhan tidak berarti jalan hidup kita selalu mulus. Artinya, Allah hadir di tengah badai kehidupan. Dia bukan sekedar penonton, melainkan penolong yang aktif bekerja, menuntun kita melewati segala kesulitan. Tidak dibiarkannya kita berjalan sendirian. Kehadiran Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Tuhan hadir ketika kita sedang berhasil maupun ketika kita sedang gagal. Tuhan hadir ketika kita bersuka cita maupun ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Karena itu, ketika menghadapi masalah, kita dapat berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya." Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Ia tidak meninggalkan kita dalam masalah. Yang kedua, Tuhan menopang dengan kuasa-Nya. Kata meneguhkan dan menolong dalam menunjukkan bahwa Allah bertindak nyata. Ketika kita lemah, tangannya menguatkan. Ketika kita goyah, kasih-Nya meneguhkan langkah kita. Berarti Tuhan memberikan kekuatan ketika kemampuan sudah mencapai batas. Ada saat kita merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap berdiri dan melangkah. Pertolongan Tuhan bisa datang dengan cara yang tidak kita duga. Bisa melalui orang lain, bisa melalui kesempatan, bisa melalui hikmat,
atau kekuatan yang diberikannya. Yang ketiga, Tuhan memberikan kemenangan. Penyertaan Tuhan tidak berhenti pada masa kini. Ia juga membawa kita menuju janji kemenangan di masa depan. Setiap proses yang kita lalui bersamanya tidak akan berakhir dengan kekalahan. Hal ini menunjukkan kekuasaan dan otoritas Tuhan. Kemenangan yang dimaksud bukan selalu berarti mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan kemampuan untuk tetap percaya, bertahan, dan menjalani kehendak-Nya di tengah setiap keadaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita mengetahui siapa yang memegang kendali hidup kita. Karena itu, jangan takut melangkah, sebab tangan Tuhan tetap menopang kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, menolong, membela kita, memberkati, serta membawa kemenangan bagi kita. Menang atas sakit penyakit, menang atas masalah keuangan, menang atas masalah pekerjaan, menang atas masalah bisnis, studi, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tangannya tidak pernah lemah, dan kasih-Nya tidak pernah berhenti menopang. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa menopang kehidupan kami. Ketika kami jatuh, angkatlah kami. Ketika kami lelah, kuatkanlah kami. Ketika kami kehilangan harapan, ingatkanlah kami bahwa Engkau tetap menyertai kami. Ajarlah kami untuk selalu berserah dan percaya kepadamu. Kiranya dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun pergumulan, kami tetap setia kepadamu. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami, dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan dan kuasa-Mu menjadi sumber kekuatan kami setiap hari. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.